Baik, saya Rindiani Gusti dengan NIM 22002051 akan menjelaskan tentang pengertian dari tata kerja. Menurut Sedar Mayanti 2001 halaman 134 mendefinisikan tata kerja sebagai cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas sesuatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruangan, dan biaya yang tersedia. Tata kerja menurut FX Sejadi 1989 halaman 84, tata kerja adalah cara-cara pelaksanaan yang seefisien mungkin atas suatu tugas yang diperoleh dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga, waktu, ruang, jarak, dan sebagainya. Tata kerja adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas sesuatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia. 2. Prosedur kerja. Prosedur kerja menurut Sadar Mayanti 2001-134 adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu bidang tugas. Menurut Pamuetji 1996-39, prosedur kerja adalah rangkaian dari suatu tata kerja yang berurut, tahap demi tahap, serta jelas menunjukkan jalan atau arus atau flow yang harus ditempuh dari mana pekerja berasal, kemana diteruskan, dan kapan atau di mana selesainya, dalam rangka penyelesaian sesuatu bidang pekerjaan atau tugas. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian sistem kerja. Menurut Warsidi, sistem kerja adalah suatu jaringan kerja yang terdiri atas bermacam-macam prosedur yang merupakan kesatuan yang bulat yang tampak dalam operasi pekerjaan. Sistem kerja adalah suatu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebutuhan pola tertentu dalam rangka melaksanakan sesuatu bidang pekerjaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Manfaat dari tata kerja, prosedur, dan sistem kerja ini ada 5. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tata kerja, prosedur, dan sistem kerja yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya karena memberikan struktur yang jelas dan terorganisir dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas. Yang kedua yaitu memastikan konsistensi. Tata kerja, prosedur, dan sistem kerja dapat memastikan konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas. Ini dapat membantu organisasi mencapai hasil yang sama secara berulang-ulang dan menghindari kesalahan yang tidak perlu. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas hasil kerja. Tata kerja, prosedur, dan sistem kerja yang baik dapat membantu memastikan kualitas hasil kerja yang baik dan terukur. Hal ini dapat membangun kepercayaan pelanggan dan kredibilitas organisasi. Yang keempat itu mengurangi biaya. Tata kerja, prosedur, dan sistem kerja yang baik dapat membantu mengurangi biaya karena dapat membantu mengidentifikasi dan menghilangkan tugas yang tidak diperlukan atau tidak efektif. Yang kelima itu mempermudah pengambilan keputusan. Tata kerja, prosedur, dan sistem kerja yang baik dapat memberikan panduan yang jelas dalam pengambilan keputusan sehingga mengurangi risiko kesalahan dan membuat pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Dalam penerapan tata kerja, prosedur, dan sistem kerja yang baik, penting untuk memperhatikan beberapa faktor seperti kebutuhan organisasi, kebijakan regulasi yang berlaku, serta keterlibatan dan partisipasi karyawan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dan penerapan tata kerja, prosedur, dan sistem kerja yang baik.